Tak ada yang tahu kenapa air Sungai Merah begitu tenang namun mampu menyimpan jeritan. Bukan karena warnanya merah seperti darah, airnya tetap jernih, kadang kehijauan di bawah sinar rembulan. Tapi setiap orang yang tumbuh besar di desa Tanjung Laras tahu, sungai itu merah, karena kisah kelam yang mengalir bersama arusnya. 30 tahun yang lalu, di tepi Sungai Merah, berdiri sebuah gubuk reyot yang dikelilingi ilalang tinggi. Di sanalah tinggal seorang nenek tua bernama Nenek Marni. Rambutnya panjang memutih, matanya cekung, dan kulitnya keriput. Tetapi ia selalu menyambut anak-anak dengan senyum dan sepotong ubi manis. Meski demikian, ketakutan dan bisik-bisik fitnah jauh lebih keras daripada keramahan. Tiba-tiba, seorang anak kecil di desa meninggal mendadak. Lalu ayam-ayam mati tanpa sebab. Panen gagal. Warga mulai bergumam, dan dalam waktu singkat, satu nama menjadi sumber ketakutan mereka. Marni, dukun santet, kata kepala desa Wirya, memimpin pertemuan warga malam itu. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Obor-obor menyala, amarah berkobar. Mereka berjalan menuju gubuk Nenek Marni seperti gerombolan hantu haus darah. Nenek Marni hanya berdiri di depan gubuknya. Ia tidak melawan, tidak menangis. Ia hanya memandang mereka dengan mata kosong. "Aku bukan penyihir," bisiknya pelan. Tapi tak ada yang mendengar. Lalu, ia berjalan pelan ke tepi sungai dan melompat. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyentuh air Sungai Merah. Tak ada suara jangkrik, tak ada kodok. Hanya angin yang mendesir dan bisikan samar dari arus yang tenang. 20 tahun setelah peristiwa itu, Damar kembali ke Tanjung Laras. Ia anak dari kepala desa Wirya, pria yang telah meninggal beberapa minggu lalu. Damar tak pernah benar-benar mengenal ayahnya, karena sejak kecil ia dikirim ke kota. Warisan yang ditinggalkan ayahnya bukanlah kekayaan, melainkan rumah tua di ujung desa dan segunung rasa bersalah yang belum sempat terucap. Warga menyambutnya dengan pandangan datar. Beberapa membuang muka. Ada yang berbisik pelan di warung, "Itu anak Wirya, si penyebab semua musibah." Damar penasaran. "Kenapa kalian benci ayahku?" tanyanya pada Pak Lebo, tetua desa yang masih hidup. Pak Lebo menatap ke arah Sungai Merah, lalu bergumam, "Karena dia yang menuduh Marni. Dia yang memimpin semua itu." Lalu, sungai itu? Sejak malam itu, tiap tahun pasti ada yang menghilang di sekitar sungai. Terkadang hanya suara, kadang cuma bau busuk yang muncul dari air. Malam-malam, sering terdengar suara perempuan menangis, dan kadang tertawa. Malam itu, bulan hampir purnama. Damar, diliputi rasa penasaran dan dorongan misterius, berjalan menuju tepi Sungai Merah. Ilalang masih tinggi, udara terasa berat. Ia menemukan bekas gubuk itu, atau apa yang tersisa darinya. Kayu lapuk, dinding yang hampir ambruk. Namun, di bawah lantai papan yang sebagian runtuh, Damar menemukan sesuatu, sebuah buku catatan tua, dibungkus kain putih yang telah lusuh. Buku itu milik Marni. Dengan tangan gemetar, Damar membuka lembar demi lembar. "Aku bukan dukun santet, aku penjaga.
penjaga aliran tua yang mengikat desa ini dengan sesuatu yang lebih dalam. Sungai ini pernah menjadi tempat persembahan dulu. Sebelum desa berdiri, sungai ini adalah pintu. Aku ditugaskan untuk menjaga keseimbangan. Tapi kini, aku tua, lemah, dan mereka menuduhku. Mereka membuka pintu itu. Damar membalik halaman, hingga menemukan satu gambar aneh, simbol kuno berbentuk mata di tengah lingkaran air. Di bawahnya tertulis, "Jika penjaga hilang, maka yang tertahan akan bebas." Malam itu juga, hujan turun mendadak. Angin bertiup keras, membawa bau amis dari sungai. Damar kembali berdiri di tepi Sungai Merah, menatap air yang bergelombang perlahan. Lalu ia melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang, berdiri di tengah sungai. Gaunnya compang-camping, matanya putih. Dari mulutnya mengalir air hitam pekat. Damar terpaku. Sosok itu perlahan menunjuk padanya. Terlambat, bisik suara yang tak berasal dari dunia ini. Di sekitarnya, arus mulai berputar membentuk pusaran. Jeritan-jeritan yang tak terlihat terdengar dari dalam air. Damar tak bisa bergerak, tubuhnya kaku. Dari dalam sungai, sosok-sosok lain muncul. Bayangan hitam, sosok-sosok tak bernama yang dulu pernah terperangkap dan kini lepas. Keesokan harinya, warga menemukan sepatu di tepi sungai, tapi Damar tak pernah ditemukan. Sama seperti mereka yang hilang sebelumnya, Sungai Merah tetap mengalir, diam, namun menyimpan dendam. Dan gubuk Nenek Marni kini ditumbuhi semak, tapi di malam-malam tertentu, terlihat cahaya redup dari dalamnya, seolah seseorang di dalamnya sedang menulis. Akhir kata, Sungai Merah bukan sekadar tempat. Ia adalah luka. Ia adalah pintu. Dan selama luka itu tak disembuhkan, sungai itu akan terus menelan, satu demi satu. Tiga hari setelah kepergian Damar, desa Tanjung Laras dilanda kegelisahan yang semakin menjadi. Malam-malam semakin sunyi, tak ada lagi yang berani menyalakan lampu luar rumah. Anak-anak kecil mulai menggambar sosok perempuan berambut panjang dalam buku gambar mereka. Sapi-sapi melenguh tanpa sebab dan air sumur berbau amis. Pak Lebo, satu-satunya tetua desa yang masih hidup dari generasi tua, memutuskan menemui Bu Sarti, wanita tua yang dikenal jarang keluar rumah, dan yang dulunya adalah teman kecil Marni. "Aku tahu ini akan datang," kata Bu Sarti sambil menatap nyala pelita. "Marni bukan penjaga biasa. Dia dipilih oleh roh sungai. Sejak dia hilang, pintu yang seharusnya dijaga itu dibiarkan terbuka, dan yang dibaliknya sudah lapar." "Lalu bagaimana menutupnya?" tanya Pak Lebo dengan suara gemetar. "Penebusan, tapi bukan penyesalan dari kita. Penjaga baru harus dipilih. Darah harus diberikan kembali kepada sungai." Ternyata, Damar meninggalkan sesuatu. Sebuah surat yang ia tulis tergesa-gesa malam sebelum ia hilang. Surat itu ditemukan di bawah bantal rumah warisan ayahnya oleh seorang bocah desa. Isinya, "Jika aku tak kembali, jangan cari aku. Sungai ini bukan tempat manusia. Tapi jika kalian ingin bertahan, kalian harus mengerti satu hal. Marni tidak mati. Ia menjadi bagian dari sungai. Dan aku telah melihat sesuatu yang akan datang untuk desa ini." Pak Lebo membaca surat itu berulang-ulang. Ketika ia menutup mata malam itu, ia bermimpi melihat Marni berdiri di tepi sungai, menggendong seorang bayi, lalu berbisik, "Kau yang memilih, sekarang tebuslah." Keesokan harinya, langit desa gelap seperti senja padahal matahari belum naik tinggi. Suara tangisan bayi terdengar dari arah sungai.
Warga berbondong-bondong ke arah sana, tapi tak satu pun berani menyentuh airnya. Di tengah sungai, berdiri seorang gadis kecil dengan mata kosong dan rambut basah, memegang boneka jerami. Ia menatap ke arah warga, lalu tersenyum pelan. Malam harinya, Bu Sarti memanggil beberapa orang ke rumahnya. Ia menunjuk seorang anak perempuan yatim piatu bernama Rina. Ia yang dipilih. Sejak kecil, ia bisa mendengar suara air berbicara. Rina adalah titisan penjaga berikutnya. Warga panik. Ibu angkat Rina menolak, menangis. Tapi Rina hanya berdiri diam, lalu berkata, "Aku harus pergi. Mereka memanggilku. Jika tidak, kalian semua akan tenggelam dalam mimpi yang tak bangun." Ritual kecil digelar. Rina dipakaikan kain putih dan diberi kendi berisi air dari sumur tua yang dipercaya terhubung ke dasar Sungai Merah. Dengan langkah kecil, Rina berjalan ke arah sungai saat rembulan penuh. Ia tak melompat. Air itu menyambutnya, perlahan mengangkat tubuhnya, lalu membawanya tenggelam dengan tenang. Esok paginya, langit cerah, suara jangkrik kembali, burung-burung bernyanyi, dan sungai mengalir tanpa bisikan atau bayangan. Tapi, setahun berlalu. Desa kembali tenang, tapi di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar, sungai terlihat berpendar merah samar. Dan jika kau cukup berani untuk berdiri di tepinya dan memejamkan mata, kau bisa mendengar suara anak-anak bernyanyi dan suara tawa pelan seorang nenek tua. Karena sungai tak pernah lupa, dan ia selalu menunggu. 5 tahun berlalu. Desa Tanjung Laras perlahan berubah. Jalan-jalan mulai diaspal, listrik masuk ke tiap rumah, dan beberapa pendatang datang untuk membuka lahan. Tapi satu hal tetap tak berubah, Sungai Merah. Warga baru tak diberitahu kisahnya secara lengkap. Tapi mereka yang lama selalu memperingatkan, jangan dekati sungai saat malam, dan jangan sebut namanya sembarangan. Suatu hari, seorang peneliti muda dari kota bernama Alvin datang. Ia tertarik dengan legenda lokal dan ingin mengungkap asal-usul keangkeran sungai itu. Ia mewawancarai warga, mendatangi gubuk lama Marni yang kini hampir runtuh seluruhnya, dan bahkan menyelam ke dasar sungai dengan alat khusus. Apa yang ia temukan tidak pernah dipublikasikan, karena Alvin tak pernah kembali. Namun beberapa hari kemudian, kamera miliknya ditemukan di tepi sungai, masih menyala. Video terakhir di dalamnya menunjukkan dirinya berenang dalam air yang semakin gelap. Lalu sebuah mata besar terbuka di dalam kegelapan, dan video terputus. Sungai Merah tidak sekadar menyimpan kutukan. Ia adalah penjaga batas. Ia menyimpan sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Marni, Damar, Rina, mereka semua kini menjadi bagian dari penjaga. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga agar arus tidak meluap dan membuka kembali celah dunia lain. Namun dunia berubah, orang-orang mulai lupa, dan ketika penjaga dilupakan, maka yang tertahan akan mencari jalan sendiri. Dan ketika malam tiba tanpa bulan, air sungai beriak perlahan, merah seperti darah, dan cerita dimulai lagi dari awal.